Setelah berakhirnya Artpang Hazard, ada momen di mana Kuzan menghentikan Doflamingo ketika dia akan menghabisi Smoker. Ada satu hal menarik dalam kejadian ini. Ketika Doflamingo berhasil melepaskan diri dari jeratan kekuatan buah iblis milik Kuzan, Doflamingo berkata bahwa dia tidak tertarik untuk melawannya dan memutuskan untuk pergi. Nah, jika pertarungan tersebut terjadi, siapakah yang akan menang? Bisakah Doflamingo menang melawan Kuzan? Sepertinya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong. Karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Nah, bisa dibilang dua sosok ini merupakan karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Doflamingo yang merupakan sosok penjajah kerajaan Dressrosa ini mampu menjajah dan menduduki kerajaan tersebut selama puluhan tahun. Selama itu juga, tidak ada yang mampu mengalahkan dan melengsarkan bajak laut Don Quixote Doflamingo ini. Dan pada suatu ketika, Doflamingo pun ditantang oleh Law dan Luffy. Singkat ceritanya, Doflamingo pun berhasil dikalahkan oleh Luffy. Dan kerajaan Dressrosa pun bisa kembali ke tangan Raja Riku. Di sisi lain, Kuzan yang merupakan mantan Laksamana Admiral ini juga tidak kalah hebat dari Doflamingo. Ya, para bajak laut yang bertemu dengannya pun bahkan sampai ketakutan karena sosoknya dianggap berbahaya. Namun, sama seperti halnya Doflamingo, Kuzan pun pernah merasakan sebuah kekalahan dalam pertarungan. Ya, lebih tepatnya saat berakhirnya perang Marineford dan perebutan Fleet Admiral setelah Sengoku memutuskan untuk mengundurkan diri. Pertarungan Sakazuki Akainu dan Aokiji Kuzan pun terjadi di Pang Hazard selama kurang lebih 10 hari. Dalam pertarungan tersebut, iklim yang ada di Pulau Pang Hazard berubah drastis. Separuh Pulau Pang Hazard memiliki iklim panas dan separuh pulau memiliki iklim dingin. Namun sayangnya, Kuzan pun harus kalah telak oleh Akainu. Dan Kuzan pun memutuskan keluar dari organisasi Angkatan Laut. Ada beberapa poin yang akan Mimin nilai untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang jika mereka berdua bertarung, yaitu kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan kekuatan fisik serta stamina. Nah, yang pertama yaitu kekuatan buah iblis. Doflamingo merupakan pengguna kekuatan buah iblis Ito-Itonomi tipe Paramecia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan semacam benang yang tidak terlihat. Kemampuan benang Ito-Itonomi ini sangatlah misterius. Hanya dengan menggerakkan jari-jarinya, Doflamingo dapat menghubungkan benangnya dengan target, lalu mengontrol pergerakan mereka, layaknya seperti boneka. Bukan hanya itu saja, layaknya seperti sebuah pedang yang tajam, benangnya ini pun dapat digunakan untuk memotong atau melukai targetnya. Bahkan yang lebih uniknya dari kekuatan buah iblis ini, bisa membuat Doflamingo layaknya bisa terbang dengan memijakan kakinya di benang tersebut. Kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Doflamingo ini juga sudah berada di tahap awakening buah iblis. Ya, ketika bertarung dengan Luffy, Doflamingo mampu mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi sebuah benang untuk menyerang targetnya. Bahkan gear 4 milik Luffy saja hampir kalah ketika Doflamingo mengeluarkan awakeningnya. Yang menarik dari kekuatan buah iblis Ito-Itonomi adalah kekuatan buah iblis ini dapat meregenerasi atau memulihkan luka si penggunanya, layaknya sebuah baju yang robek dapat dijahit dan kembali seperti semula. Lalu, bagaimana dengan kekuatan buah iblis milik Aokiji Kuzan? Nah, di sisi lain tak kalah hebat dari kekuatan buah iblis Ito-Itonomi milik Doflamingo. Buah iblis milik Kuzan pun, yaitu buah iblis Hihinomi tipe Logia, yang membuatnya dapat mengendalikan dan menciptakan elemen es, membuatnya menjadi sosok yang ditakuti oleh para bajak laut. Bagaimana tidak, dengan kekuatan buah iblis ini, Kuzan mampu membekukan musuhnya dengan sekejap saja.
dan membuat musuhnya tidak berdaya. Nah, saat terjadinya perang Marineford, Kuzan mampu menghentikan gelombang tsunami yang diciptakan oleh Shirohige dan membuat gelombang tsunami tersebut menjadi es. Serta yang tak kalah hebatnya, berkat kekuatan buah iblis tipe Logia, Kuzan tidak terluka sedikit pun ketika tertusuk pedang milik Shirohige. Kuzan malah menyerang balik Shirohige. Beruntung serangan tersebut dihentikan oleh Diamond Jozu. Nah, kekuatan buah iblis milik Kuzan pun sudah berada di tahap awakening. Hal ini pun dapat kita buktikan. Kuzan mampu mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi es. Bahkan yang lebih uniknya, Kuzan hanya menggunakan sepeda untuk mengarungi lautan. Yang lain menggunakan kapal, ini malah menggunakan sepeda. Nah, poin yang kedua yaitu kekuatan haki. Seperti yang kita tahu, bahwa Doflamingo telah dikonfirmasi memiliki kekuatan 3 jenis haki. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Dovi telah menggunakan kekuatan Housoku Haki atau haki rajanya saat dia masih kecil. Nah, saat pertarungannya dengan Luffy, mereka juga saling beradu kekuatan Housoku Haki dan Bushosoku Haki. Serta efeknya pun membuat sebuah gelombang kejut yang cukup dahsyat. Selain itu, Doflamingo pun mampu menerapkan kekuatan Bushosoku Hakinya ke dalam kekuatan buah iblisnya. Sehingga kekuatan benangnya pun dilapisi oleh kekuatan Bushosoku Hakinya untuk memperkuat kemampuan serangan buah iblisnya. Lalu bagaimana dengan kekuatan haki milik Kuzan? Sebagai seorang mantan admiral, jelas Kuzan memiliki kekuatan haki. Kuzan diduga memiliki Bushosoku Haki level tinggi karena dia, Sakazuki Akainu dan Borsalino no Kizaru bisa menghentikan gelombang kejut Shirohige hanya dengan mengangkat tangan mereka ke arah depan. Ini seperti kekuatan menyerang tanpa menyentuh, layaknya kekuatan Ryo yang diajarkan oleh kakek Hyogoro kepada Luffy. Nah, poin yang terakhir adalah kekuatan stamina dan fisik. Jika kita melihat kekuatan fisik dan stamina dari Doflamingo, tampaknya Dovi memiliki kekuatan fisik dan stamina yang cukup kuat. Terbukti ketika pertama kalinya kita diperlihatkan pertarungan Luffy Lau melawan Doflamingo. Di situ kita bisa melihat bagaimana Dovi sebelumnya dibuat kewalahan oleh Lau dan Luffy. Namun serangan yang dibuat Luffy dan Lau tampaknya sia-sia. Doflamingo selalu mengimbangi serangan mereka berdua. Jelas ini membuktikan bahwa kekuatan stamina dari Doflamingo sangat hebat. Selain itu, bahkan serangan Red Hawk milik Luffy tetap membuat Doflamingo bangkit. Yang lebih hebatnya lagi, Doflamingo yang menerima serangan mematikan Lau yaitu Gamma Knife dan kombinasi tendangan Gomu Gomu no Mi masih bisa bertahan. Memang tidak perlu diragukan lagi soal kekuatan fisik dari mantan Shichibukai ini. Di sisi lain, Aokiji Kuzan memiliki kemampuan fisik dan stamina yang juga tidak perlu diragukan lagi. Jika kita melihat stamina Kuzan ketika perang Marineford, musuh-musuh yang dihadapi oleh Kuzan pun ketika perang Marineford cukup kuat. Bahkan Kuzan ketika itu berhadapan langsung dengan Shirohige. Selain itu juga ketika pertarungannya dengan Akainu, Kuzan mampu bertahan selama 10 hari menghadapi Akainu. Meskipun pada akhirnya Kuzan kalah karena kelemahan alami dari kekuatan buah iblisnya. Dari ketiga poin tadi dapat kita simpulkan, siapakah yang akan menang jika mereka berdua bertarung 1 lawan 1? Memang kekuatan buah iblis dari kedua karakter ini menurut Mimin sangat luar biasa hebat dan bisa menjadikan mereka sosok karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Doflamingo bisa membebaskan diri dari kekuatan buah iblis es milik Kuzan saja sudah menunjukkan kalau Kuzan tidak dapat menyelesaikan pertarungan melawan Doflamingo dengan cepat. Jadi bila Doflamingo melawan Kuzan,
pertarungannya bisa menjadi panjang, tidak berakhir dengan instan. Itu berarti, walau misalnya Doflamingo bisa mengatasi agar dirinya tidak dibekukan oleh Guzan, namun tampaknya Guzan masih mempunyai cara untuk menyakiti Doflamingo langsung ke organ dalam tubuhnya. Ya, dengan menggunakan level tingkat tinggi Bushosoku Haki miliknya. Dan sepertinya kekuatan Bushosoku Haki Guzan melampaui kekuatan Bushosoku Haki milik Doflamingo. Untuk masalah stamina dan kekuatan fisik sih menurut Mimin keduanya seimbang. Namun menurut Mimin, Guzan termasuk musuh yang tidak seimbang untuk dihadapi oleh Doflamingo. Berdasarkan poin-poin di atas, Doflamingo mungkin bisa mengulur waktu, tapi Guzan punya banyak cara untuk mengalahkannya. Jika Doflamingo melawan Guzan di Bang Hazard, Mimin rasa pertarungan mereka akan berlangsung seru. Tapi pada akhirnya, Guzan akan sukses membekukan Doflamingo. Jalannya kira-kira mungkin akan seperti pertarungan Guzan melawan Jozu. Jozu bisa memberikan perlawanan, bahkan sempat meninju Guzan. Namun pada akhirnya kita diperlihatkan, Jozu sudah membeku. Level kekuatan Doflamingo sendiri memang kurang lebih selevel dengan Komandan Yonko. Jadi pertarungan antara Doflamingo dan Guzan, jika mereka bertarung 1 lawan 1 akan dimenangkan oleh Guzan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang akan menang, Doflamingo atau Guzan? Silahkan berikan alasan kalian di kolom komentar ya. Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.